Di sini juga diagramnya juga. Jadi favorit filmnya itu ada berapa persen sih gitu. Di sini drama karena satu orang 5%, romance 30%, action 25%, komedi 20%, dan sebagainya. Di sini ada jumlah siswa per SD, SMP, SMA, kenaikannya berapa. Nah, di sini ada diagram penghujung. Jadi diagram itu ada banyak ya. Nah, selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu penjelasan tentang penggambaran, pengujian, dan hasil hipotesis secara ringkas dan padat, ya, dipaparkan di bagian ini. Nah, penjelasan ini pada interpretasi dari hasil olah data dan angka statistik yang kalian dapat. Jadi pengujian hipotesis sesuai nggak nih sama yang diharapkan? Nah, baru deh nih pembahasan. Kalau tadi hasil penelitian kan hanya tok hasil dari kalian wawancara atau hasil kalian dari bertanya lewat kuesioner. Nah, kalau pembahasan nih baru dikaitkan dengan teori yang kamu dapatkan di bab 2. Apakah benar teori dan hasil datanya, hasil penelitiannya sesuai ataukah tidak gitu? Apakah ada jalan solusinya itu di pembahasan. Nah, di sini pembahasannya adalah penjelasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang mendasar. Sama ya. Nah, apa saja sih yang ada pada pembahasan? Ada data, teori, hipotesis itu berarti kesimpulannya, dan pandangan peneliti gitu. Menurut peneliti seperti apa sih gitu. Jadi mengaitkan antara data dengan hipotesis yang sudah diungkapkan di awal. Data kamu seperti apa. Misal pada saat pandemi gitu kenaikan menurun. Tapi menurut teori setiap bulan itu harus naik gitu kurvanya. Nah, apakah setelah dikaitkan oleh hipotesis hasilnya seperti apa? Pandangan peneliti seperti apa? Misal bila dikaitkan dengan teori tidak sesuai. Tetapi pada dasarnya memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk kenaikan penjualan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi tidak semerta-merta ya udah kalau teorinya harus naik, datanya juga harus naik dong, berarti harus sesuai, nggak juga, karena dilihat dari keadaannya juga. Nah, sekian sebelum Ibu lanjut ke bab 5, ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini yang paling rujit ya, Bu Linda ya. Yang sulit itu di bab 4, bab 5. Terkadang siswa tuh nggak paham gitu. Apa sih hasil penelitian, apa sih pembahasan? Bukannya sama aja, Bu, hasil penelitian sama pembahasan gitu. Kan sama-sama juga hasil wawancara atau hasil kuesionernya. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Target kita selesai kapan, Bu Linda? Bu Linda masih di mute. Oke, terima kasih Bu Denisha. Iya, jadi buat kalian nih yang ingin bertanya, tadi kan Bu Denisha sudah menjelaskan bab 4 ya. Ketika misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau yang belum paham bisa ditanyakan langsung. Atau boleh japri Bu Denisha juga ya, misalnya kalau di sini belum ada pertanyaan atau nanti ketika ada ide, ini maksudnya apa ya, tanya Bu Denisha bisa lewat japri ya Bu Denisha ya? Ya, boleh. Itu juga boleh, nah gitu. Boleh tanya secara langsung di sini atau nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Bu Denisha. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal tentang KI-nya? Bisa.
Nah, Bunda ingetin lagi ya, sampai tanggal 26 Februari ya, proses bimbingannya itu dari bab 1 sampai bab 5 kalian insya Allah sudah selesai ya akhir Februari, sehingga Bunda saranin manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu konsultasi sama pembimbing satu kalian berkaitan dengan teori ya, atau pelajaran yang kamu pilih. Terus yang kedua, pembimbing kedua adalah Bu Denisha nih. Kamu boleh bertanya tentang KI kamu, sama yang ketiga adalah Bu Linda sebagai pengajar bahasa Indonesia kelas 11 semuanya. Jadi Bu Linda untuk semua kelompok kelas 11. Seperti itu, Nak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Bu Denisha bisa langsung bab 5, Bu Denisha. Lanjut ya. Langsung lanjut. Ya, bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulan dan saran itu disimpulkan dari rumusan masalahnya, gitu. Jadi dari akhir semua laporan, gitu kan, kesimpulannya seperti apa? Sebenarnya sama aja dari yang tadi pembahasan. Jadi kamu tarik kesimpulan nih, kesimpulannya dari hasil pembahasan itu seperti apa, gitu. Jadi nggak perlu otak-atik lagi. Jadi ya udah turunan dari pembahasan itu kesimpulannya apa? Apakah naik atau turun gitu? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, di sini kesimpulan adalah uraian hasil dari penelitian yang mengacu berdasarkan rumusan masalah. Jadi misal rumusan masalah itu ada 2, ya udah kesimpulannya turunan dari rumusan masalah itu gitu. Jadi bisa dibuat secara singkat, tapi singkat tuh bukan cuma iya dan tidak ya, atau bagus atau tidak, tapi diperjelas kenapa gitu, seperti apa gitu. Nah, misal setelah pandemi ini gitu, tingkat pengangguran tinggi gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa bisa tinggi? Misal PHK di mana-mana gitu. Terus rupiah menurun gitu kan dijelaskan ya. Jadi bukan dalam bentuk poin-poin gitu ya, tapi dijelaskan secara rinci dan jelas dan bisa dipahami oleh pembacanya gitu. Nah, di sini kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan gitu. Jawabannya seperti apa gitu. Bukan hanya sekelumit gitu. Biasanya sih bukan jawaban ya. Ada beberapa KI siswa sebelumnya, di situ ada kesimpulan tapi bukan suatu kesimpulan dan bukan suatu jawaban dari masalah yang dia hadapi gitu. Misal genteng bocor, kenapa ya bisa bocor? Cuma jawabannya kenapa genteng bocor? Iya apa? Karena itu nggak tahu ya, tiba-tiba bocor, pasti kan ada sebab ya. Misal karena kena tetesan air hujan atau sebagainya. Sebelumnya itu tidak dijabarkan jawabannya. Kenapa kok ini bisa nggak pada beli ya dagangannya? Nggak tahu ya, saya udah keliling-keliling, tapi ya nggak ada jawabannya dan bilangnya enggak bu, enggak bukan enggak ya, nggak kayak gitu. Tapi apa? Karena memang pada saat mengeliling menjajakan dagangannya, apa karena yang dijajakan itu pembelinya nggak punya uang atau apa? Jadi jawaban bukan tidak berupa jawaban. Nah, contoh masalah penelitian dan kesimpulannya. Nah, di sini pertanyaan nih. Bagaimana gambaran perilaku disiplin siswa TKI TNF dengan pemberian penghargaan berupa stiker gambar gitu. Misal jawab perilakunya senang. Kenapa? Karena misalnya ya merupakan penghargaan bahwa saya sudah lebih pintar atau apa. Nah, yang kedua perilaku disiplin siswa TKIT itu mengalami peningkatan setelah dilakukan pemberian itu seperti apa? Misal lebih jadi mandiri, lebih jadi rapi,
lebih jadi disiplin gitu kan. Jadi jawaban ya. Nah, di sini itu kesimpulannya dari hasilnya keduanya, dari hasil penelitian perilaku disiplin TKI Nurul Fikri secara umum lebih baik. Nah, semua aspek yang diperoleh berapa persen, menunjukkan tingkat peningkatan studi berapa persen, sedangkan hasil penelitian yaitu 80%,19. Artinya perilaku disiplin siswa akan lebih baik. Ini kalau secara kuantitatif ya. Tadi yang Ibu contohkan sebelumnya itu secara kualitatif. Nah, di sini saran. Berarti saran itu kan pendapat yang dikemukakan peneliti nih, berdasarkan penelitiannya. Misal, menurut saya gitu ke depannya misal, siswa TKIT harus datang misalkan ya, 5 menit sebelum jam bel misalnya gitu, agar lebih tertib gitu dan tidak ada, penumpukan pada saat masuk kelas misalnya ya. Jadi saran juga merupakan solusi gitu terhadap permasalahan penelitian. Ibu harap ini bisa dipahami ya, kesimpulan dan saran. Nah, saran ditunjukkan kepada penelitian selanjutnya ada empat bagian ya. Nah, berarti solusi masalah, masyarakat, dan lembaga terkait. Jadi saran itu ada beberapa. Jadi setelah kamu melakukan saran itu buat siapa aja sih gitu. Nah, jadi ada empat bagian. Nah, contoh untuk saran lembaga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sekolah, khususnya konselor untuk melengkapi data mengenai disiplin anak-anak nih, mengupdate data-data pribadi, dan mendokumentasikan permasalahan anak yang ditangani, dan mengenai perilaku disiplin. Nah, kalau saran sebagai solusi, untuk mengembangkan dan mengoptimalisasikan perkembangan perilaku disiplin pada anak, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Baik orang tua, guru, maupun anaknya sendiri gitu. Jadi ini tuh disiplinnya tuh tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi diterapkan di rumah gitu, agar anak tidak bingung gitu dan sudah dibiasakan sejak kecil. Nah, untuk saran peneliti selanjutnya, dapat menyempurnakan keterbatasan teori. Misal, sebelumnya tuh dari permasalahan itu teorinya cuma 4 gitu. Bisa jadi kalau nanti ada penelitian kembali, teorinya ada 8 gitu. Dan menggunakan variabel dari metode lain yang belum diteliti. Nah, sekian presentasi bab 5. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk bab 4 dan bab 5. Sebenarnya sih Ibu harapnya bertanya ya, jadi kalian nggak bingung gitu, lebih cepat selesai. Jadi kalian jabarkan tuh, oke berarti misal kalian ada sekelompok ada 4 orang. Ya udah deh, coba deh gue wawancara gitu ya. Ya udah saya yang bikin hasil penelitiannya deh, kamu yang wawancara gitu. Jadi supaya cepat selesai gitu. Karena kalau mengandalkan di satu orang, datanya di satu orang tuh itu lama gitu. Ibu mau tahu ya, ini bukan apa Word atau KI yang kalian buat itu dari Google Drive atau dari Word dikirim ke grup gitu. Coba Ibu mau tahu disimpannya di mana ya kalau setiap itu? Kalau kelompok saya Word, Bu. Ada lagi? Kalau sebenarnya gini, kalau Ibu boleh sarankan gini, kalian kan berkelompok ya. Setelah berkelompok itu tuh kan pasti agak clash tuh. Udah sampai mana ya? Udah sampai bab mana ya? Gitu. Hasilnya udah sampai bab mana ya? Nah, kalau Ibu sarankan kayaknya pakai di apa Google Word gitu. Jadi Google Word itu kan dia ke save sendiri. Nah, kalian misal bikin email
atau enggak disimpan di email siapa atau buat email baru. Jadi misalnya, Rizky udah buat nih hasilnya. Nah, berarti Rizky udah sampai mana nih ngerjainnya, berarti, gantian ya, gitu. Selanjutnya kamu ya yang buat, lo ya yang buat ya, gitu. Gua kan udah buat kesimpulan nih. Berarti kan nggak apa, berarti kan nggak akan hilang gitu. Jadi udah tahu udah sejauh mana. Kalau selama ini yang ibu tangkap nih, misalnya si A yang ngerjain gitu. Bu, datanya ada di si A, saya belum belum selesai, saya nggak tahu kan di si A gitu. Kalau disimpel di Google Word-nya, itu pasti kalian bisa akses dimanapun. Misal kalian lagi di luar gitu, kalian mau ngerjain lewat Word itu gampang, karena kan ke-save sendiri gitu. Dan nggak mengandalkan temennya gitu. Ya, ada yang mau ditanyain? Tanya aja nggak apa-apa gitu, karena sebenarnya kalau nanya itu lebih seneng ibunya gitu. Ini seperti yang Bu Linda katakan tadi, manfaatkan waktu dan sebaik-baiknya. Ini mumpung ada Bu Denisha sekarang bertanya gitu ya. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai bertanya ketika nanti di akhir-akhir itu. Biasanya seperti itu ya, apa berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun nanya pas di akhir-akhir, atau bisa juga jarang ketemu pembimbingnya atau konsultasi sama pembimbingnya tiba-tiba KI-nya udah selesai. Itu juga jangan seperti itu, karena kan ini adalah sebuah proses ya, dalam menulis karya ilmiah itu adalah sebuah proses ketika kamu memulai penelitian, terus kamu mencari data, mencari referensi seperti itu, dan harus diketahui oleh pembimbingnya. Nah, jangan sampai ketika misalnya kamu jarang bimbingan atau bahkan bimbingannya cuma sekali sampai 2 kali, terus tiba-tiba nih ya Pak atau Bu, KI saya sudah selesai gitu. Itu kan terkesannya kamu udah selesai dari mana, ini kan bimbingannya jarang-jarang misalnya seperti itu, atau bahkan baru sekali bimbingan tiba-tiba udah selesai, jangan seperti itu. Nah, dari sini yang menjadi esensi karya ilmiah tidak hanya sekadar menulis karya ilmiah itu sendiri, tidak hanya sekadar hasilnya udah selesai, tidak seperti itu nak, tetapi lebih kepada prosesnya, dan kamu bisa mendapatkan pengetahuan dari situ. Proses meneliti seperti apa, proses mencari referensi itu seperti apa. Dari di situ tuh ada tahapan-tahapan gitu, dari bab 1 sampai bab 5 itu, sehingga tahapan-tahapan itu bisa menjadi proses kamu dalam meneliti atau menulis karya ilmiah ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang belum dipahami, jangan malu, Bu, saya belum paham di sini gitu. Tolong jelaskan lagi ya Bu Denisha, misalnya seperti itu. Gitu nak. Ini ada alternatif, boleh bertanya secara langsung atau boleh nanti japri gitu ya. Itu sebagai wadah aja sih. Gitu. Yang penting di sini adalah kamu benar-benar paham gitu. Paham, oh meneliti itu seperti ini, membuat karya ilmiah itu seperti ini, sehingga untuk lulusan NFP itu setidaknya sudah ada pembekalan tidak sekadar pembekalan ilmu, tetapi juga pembekalan dari segi pengalaman. Kamu udah punya pengalaman nih dalam membuat karya ilmiah. Nah, nanti ketika kamu kuliah, kamu nggak berat gitu, maksudnya udah ibarat kata anak NF tuh minimal selangkah lebih maju dibanding sekolah yang lainnya gitu. Nah, oke, ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan KI-nya, cerita, Bu, saya udah bab 3 nih, tapi misalnya begini-begini ada yang harus direvisi, ini bagaimana ya Bu? Tanya aja, nggak apa-apa. Oke, ada. Sebenarnya kalau kalian terjun itu membuat KI itu nagih gitu. Jadi nggak satu patokan monoton gitu, capek harus berbab-bab. Kalau kalian udah mendapatkan hasilnya itu nagih, pasti mau lagi. Oh ternyata neliti itu mengasihkan gitu. Ibu pun dulu kayak gitu. Ih ngapain sih bikin makalah terus gitu kan. Nggak kelar-kelar gitu. Nanti pun kalau kalian di dunia perkuliahan itu bisa setiap minggu itu ada 10 makalah gitu. Dan harus dipresentasikan di depan kelas gitu. Jadi ini udah suatu hal yang biasa kalau nanti kamu di dunia kuliah.
Iya, nah benar banget ya tadi apa yang dikatakan oleh Bu Denisha, nanti di dunia perkuliahan itu ada tugas individu, terus tugas kelompok, nah semuanya tuh makalah terus kayak gitu. Jadi apa namanya itu untuk satu mata kuliah seperti itu, dan semuanya mayoritas ya 90 sampai 95% itu makalah gitu. Di kuliah tuh seperti itu. Habis membuat makalah kalian presentasi, terus makalah presentasi lagi gitu. Jadi kamu dilatih di sini di SMA. Itu sebenarnya kamu ini beruntung banget gitu. Maksudnya bisa mendapatkan ilmu KI yang secara detail ini, yang formatnya secara detail, dan Bunda bisa katakan sistematika atau format karya ilmiah yang sekarang di NF itu untuk SMA itu sekitar 80% mirip skripsi. Sistematika secara detailnya sudah mirip sama skripsi gitu. Tapi tetap aja ada perbedaan untuk skala anak SMA dengan anak kuliah, pasti ada perbedaan. Contoh salah satunya misalnya kalau kamu sekarang berkelompok, kalau orang kuliah kan misalnya individu, misalnya seperti itu. Nah, terus yang kedua misalnya kamu penelitiannya secara sederhana, tapi kalau anak kuliah lebih kompleks, secara kompleks gitu. Itu tetap ada perbedaan di situ. Gitu, Nak. Nanti tidak ada sidang ya, tapi ada penilaian makalah. Makanya kamu sekarang fokus ke makalahnya nih diselesaikan sama prosesnya itu. Sehingga kamu tidak hanya menulis, tapi kamu benar-benar paham karena ada kompetensinya. Gitu. Gitu, Nak. Itu sih yang mau Bu Linda sampaikan. Kita random aja ya Bu Linda ya, biar Ya, silakan Bu kita Denisha. tahu nih. Nah, kelompoknya Wisnu sudah sejauh mana? Ataukah mau ditanyakan kamu dia Wisnu kelompoknya? Silakan Pramudia Wisnu. Nggak ada, Bu. Ya. Udah jelas? Sudah jelas belum, Nak? Sudah, sudah. Atala Naufal, udah jelas? Udah jelas, Bu. Ini serius nggak pada mau nanya? Ini hal yang rujit soal ini. Beneran, pasti kalian bingung juga nanti. Raset? Mau nanya Bu, Oh iya, mau nanya apa? kalau ngambil datanya nggak pakai kuesioner boleh nggak Bu? Boleh. Kamu ngambilnya apa? Kualitatif? Masih belum tahu metodenya Bu. Boleh Ibu tahu judulnya apa? Pelanggaran HAM di Amerika Serikat. Oke. Rencananya kamu mau ngambil respondennya dari mana? Belum tahu Bu. Kayaknya dari searching gitu artikel. Iya, maksudnya nanti kamu mau ngambil dari mana, atau misal dari sebelumnya Ibu mau tahu kenapa mau ngambil tentang HAM? Kelompok saya setujunya gitu Bu. HAM. Apa mau tahu misal ya, boleh, kan Amerika Serikat nih ya, pasti kalau seandainya ke masyarakat agak bingung nih, bener nggak ya gitu, apa bisa jadi ke siswa gitu kan. Nah, pelanggaran HAM di Amerika Serikat, Iya. itu masuk ke dalam mata pelajaran kamu kan. Berarti bisa jadi ke siswa-siswanya atau ke teman-teman, ada berapa yang bukan kelas kamu ya, misal dari luar kayak gitu, dari misalnya IPA 2, IPA 3, IPA 4 gitu kan, IPS 1 dan IPS 2, karena kan semuanya PPKN belajar kan ya, seluruh level. Jadi misal kalian sebar nih gitu kan, karena sebenarnya pengetahuan itu kan per kelas itu pasti beda-beda ya, daya serapnya beda-beda gitu. Jadi Ibu sih sarankan dipecah. Tapi kalau seandainya kamu, Bu, kayaknya saya repot Bu gitu, atau enggak saya mau ambil di yang kenal-kenal aja, boleh gitu. Tapi kalau untuk HAM gitu kan,
menurut Ibu sih, rumusan masalahnya apa dulu? Pelanggaran HAM di Amerika Serikat. Mau Sama cari apa lagi? Cuma pelanggaran HAM aja, rumusan masalahnya? Iya. Bu Retno menyarankan apa? Disaraninnya pelanggaran HAM di Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir. Berarti kan sebenarnya datanya harus diambil dulu nih. Kamu tuh harus ambil dulu data 10 tahun terakhir. Kalau misalnya kamu mau wawancara, jadi nanti pertanyaannya merigit ke 10 tahun terakhir gitu. Jadi kan tahu nggak sih gitu kan, si responden tuh 10 tahun terakhir itu HAM di Amerika itu seperti apa. Kamu searching dulu nih teorinya 10 tahun terakhir gitu. Kelompok kamu lebih suka wawancara atau kuesioner? Belum tahu. Belum tahu. Kalau memang lebih aktif, ya boleh wawancara. Itu sebenarnya sih kalau mau tahu angka ya, itu sih harus kuantitatif. Tapi kalau seandainya kamu karena ya itu lebih beratnya 10 tahun terakhir ada angkanya. Jadi kan harus tahu tuh, ya kan? Tuh, Bu Retno udah sampai mana? Babnya, Bu. Oh. Nah, tadi berarti mau nanya apa lagi Rases? Raset ya? Jadi kalau judulnya gitu, pertanyaan di kuesionernya apaan, Bu? Berarti bagaimana gini deh. Karena ini kan terbatas ya waktunya ya. Nanti Raset langsung hubungin Ibu aja gimana? Jadi kelompok Raset ngubungin Ibu. Jadi nanti kita sama-sama di room Zoom yang bareng-bareng gitu atau enggak kita via WA, kita bikin grup tersendiri boleh ada ibunya. Jadi nggak terbatas gitu waktunya. Gitu ya. Banyak sih sebenarnya ada yang bagaimana cara penanggulangan gitu kan pelanggaran HAM di Amerika bisa jadi terus apa sih gitu dampaknya gitu kenapa sih bisa ada pelanggaran HAM di Amerika pasti kan ada masalahnya dong misal dari apa dari kulit hitam kulit putih gitu kan apa aja sih permasalahannya nah dari situ kita akan menggali lagi gitu kalau mau Raset nanti sama ibu kita ngobrol lebih jelas lagi gitu. Kalau kita di sini kita waktunya udah tinggal 35 menit lagi. Garis besarnya sih itu. Kita pengen tahu gitu permasalahannya apa gitu, dampaknya seperti apa, terus kendalanya apa, hal yang ditimbulkan setelah pelanggaran HAM itu apa, penanggulangannya seperti apa, kayak gitu. Karena kan ini banyak nih rasanya 10 tahun terakhir gitu. Kita mengulik 2 tahun terakhir aja agak sulit nih. Nah, apalagi 10 tahun terakhir nih. Kita mau tahu dulu gitu. Nanti kalau udah bimbingan sama Bu Retno, ini apa Bu yang ditekankan Bu gitu. Pelanggaran HAM-nya itu HAM-nya saja atau saya harus cari masalahnya gitu. Karena kalau seandainya hanya pelanggaran HAM itu banyak gitu. Berarti kan kita harus tahu nih poin-poinnya apa aja sih pelanggaran HAM itu ada poin-poinnya, ada undang-undangnya gitu. Kalau udah melanggar itu nantinya akan kemana gitu. Apakah masuk ke polisi tanya-tanya ataukah ada perkumpulannya ataukah ada sidangnya gitu kan. Kita teliti lagi gitu ya. Ada lagi Raset? Udah, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nanti kita bikin grup aja Raset gimana? Ya, saya bicarain sama kelompok saya dulu. Iya. Lebih enak sih gitu. Maksudnya karena yang Ibu lihat nih Raset masih bingung nih. Gitu. Ibu tulis ya nomor WA Ibu ya di chat. Ibu harap setelah pertemuan ini kita lebih cepat gitu selesainya ya. Ada lagi yang mau ditanyain selain Raset?
Adika mau ditanyain kayaknya nih. Agak bingung nih mukanya nih. Mau tanyain nggak terkait bab 4 dan bab 5? Enggak. Nah, enggak dulu deh Bu. Paling nanti saya WA paling. Hamzah, mukanya nggak kelihatan nih kayaknya nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Bara, Muhammad Bara, Ya, Bu. mau tanya nggak? Enggak. Raffi Shihan, mau tanya nggak? Enggak, Bu. Regan, mau nanya nggak Regan? Dari saya enggak, Bu. Hanif nanya nggak nih? Nggak tahu Bu mau nanya apaan? Ya, coba. Udah sampai mana kelompoknya? Saya kelompoknya bareng Rifki, bareng Ahnaf sama Irsyad Bu. Ya itu ya, nanti yang Ibu sarankan harus pakai Google Doc ya, Google Doc Word-nya di itu, jadi supaya nggak ke mengandal-ngandalkan gitu. Irsyad, ada yang mau tanyain, rambutnya kenapa Syad? Kenapa Bu? Rambutnya kenapa? Nggak apa-apa Bu. Kepanjangan. Enggak Bu. Ayo. Belum bisa keluar rumah ya? Tapi kok dikuncir gitu? Iya Bu. Iya, Irsyad rambutnya udah panjang ya sampai dikuncir gitu. Anas, ayo. Nggak boleh keluar rumah Bu. Mukanya nggak kelihatan, Nas. Mau tanya nggak? Ada Bu. Mau tanya nggak? Di mana Bu? Belum ada. Paling ntar kalau tanya saya PC Ibu aja ya. Boleh. Kita pakai Google Meet boleh. Pakai Zoom boleh. Waktunya juga bebas, mau pagi, siang, sore, malam bebas boleh. Rafli mau nanya nggak? Kameranya mana? Rafli. Ada Bu. Kenapa nggak tanya? Nggak ada Bu. Ya, bener ya, nggak mau ditanyakan lagi. Kalau nanya sebenarnya sama kayak Rasya tuh, enak, jadinya kegali gitu. Permasalahannya apa sih? Oh, berarti selama ini tuh kalian belum tahu ya rumusan masalah itu kayak gimana gitu. Terus kita supaya tahu pertanyaan yang mau kita tanyain itu kayak gimana ya gitu. Itu kan harus rigid juga tuh ya kan, nggak harus cuma kebanyakan pertanyaan anak-anak tuh minimal 5 gitu kan. Sebenarnya 5 itu kurang tergali sih gitu karena biasanya apalagi kualitatif kan. Itu misalnya kita menemukan permasalahan A, oh iya A, jawabannya itu. Tapi pasti di tengah jalan kita tanya lagi kenapa bisa seperti itu gitu. Harus ada alur rules-nya sendiri. Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Ya Bu Linda mungkin mau nambahin? Oke, terima kasih Bu Denisha. Ya, tambahan dari Ibu tadi menanggapi dari Bu Denisha, jadi sarannya untuk kalian ketika menulis karya ilmiah ini menggunakan Google Doc ya.
karena biar nggak saling mengandalkan ya, walaupun misalnya ini adalah tugas kelompok, tetapi jangan saling mengandalkan, udah dia aja yang ngerjain, jangan seperti itu, karena di sini adalah prosesnya. Ketika kamu mengetahui prosesnya, langkah-langkah penelitian seperti apa, mencari referensi itu seperti ini, terus penelitian itu seperti ini, sehingga diharapkan pemahamannya itu secara individu, maksudnya semua orang tuh paham cara meneliti itu seperti apa dan tahapan-tahapannya seperti apa, menggunakan metode apa, terus kuesionernya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi memang secara detail dan kalian memang dipersiapkan untuk mengarah ke sana dunia perkuliahan seperti itu. Sehingga pertama tadi pakai Google Doc biar sama-sama bisa mengakses ya, untuk satu kelompok itu semuanya bisa mengakses. Terus pertama itu, terus kedua masing-masing anggota kelompok mengetahui progresnya atau perkembangannya. Jadi nggak ada alasan lagi, ya filenya ada di teman saya Bu, misalnya seperti itu tuh udah nggak ada alasan lagi seperti itu. Jadi masing-masing anggota kelompok juga mengetahui progresnya dan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun seperti itu. Kemudian kalian juga harus bagi-bagi tugas seperti yang dikatakan Bu Denisha tadi, misalnya kamu kan sekarang bab 4 nih, misalnya proses bab 4, walaupun misalnya bab 1 sampai bab 3 saya masih bingung nih Bu, masih ada yang harus direvisi, ya nggak apa-apa gitu. Bu Linda tetap kasih kamu semangat, dan kalau ada pertanyaan atau hal yang tidak dipahami bisa bertanya ke Bu Denisha, Bu Linda, atau pembimbing satu kamu, seperti itu. Selanjutnya ini terkait misalnya kan kalian pembimbing 2-nya kan Bu Denisha. Nah, nanti di luar jam ini, di luar jam pelajaran Bu Linda, itu bisa konsultasi ya. Konsultasi itu satu sesi durasinya 30 menit. Nah, jadi boleh 30 menit, boleh 60 menit seperti itu. Sehingga maksudnya Bu Linda maksimalkan konsultasi bersama para pembimbing, baik itu pembimbing 1, pembimbing 2 oleh Bu Denisha, terus atau pembimbing yang lainnya gitu, sehingga kamu banyak fasilitas nih, sebenarnya banyak yang ditanyain, jadi nggak ada alasan lagi kalau kamu misalnya bingung Bu, saya gimana ya gitu. Jadi ada banyak yang ditanyakan seperti itu kepada misalnya Bu Denisha, Bu Linda, atau pembimbing satu kamu gitu. Nah, gitu ya, itu tambahan dari Bunda. Satu lagi, nah Bunda mau tambahin, biasanya sepengetahuan Bu Linda atau sepengalaman Bu Linda selama ini, jadi antara rumusan masalah sama hasil pembahasan yang ada di bab 4 itu harus linear atau sejalan. Nah, terkadang ada sejumlah siswa yang misalnya rumusan masalahnya apa, tapi hasil penelitiannya apa. Contoh, misalnya kan kondisi sekarang sedang pandemi ya. Perumusan masalahnya gini, bagaimana kondisi kesehatan pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Misalnya pertanyaannya itu di rumusan masalahnya. Terus jawaban kamu kayak gini, misalnya ini buat contoh aja. COVID-19 itu ada di maksudnya hadir di Indonesia atau menghampiri Indonesia pada bulan Maret 2020, dan yang pertama kali terpapar adalah orang Depok gitu. Itu kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi maksudnya Bu Linda, ketika misalnya para penguji mengecek gitu ya makalah kamu, ini pasti para penguji mengecek antara rumusan masalah, terus kuesioner kamu atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kamu sama hasil penelitiannya sesuai nggak. Itulah kenapa harus linear, harus sejalan. Jadi ketika misalnya kamu di instrumen penelitiannya itu berupa angket, nama lain angket adalah kuesioner, kamu harus lihat rumusan masalahnya apa. Maksudnya informasi apa sih yang ingin kamu dapatkan? Gitu. Jadi kalau misalnya rumusan masalah yang tadi bagaimana kondisi kesehatan pasien COVID-19 di Wisma Atlet, jawaban yang benar apa, yang relate apa, yang relevan apa. Misalnya kondisi pasien sudah mulai membaik atau sudah mendingan, atau dengan kata lain proses pemulihan. Nah, seperti itu proses pemulihan, misalnya lebih detail lagi ya, yang seperti yang tadi Bu Denisha bilang, lebih detailnya misalnya yang tadinya dia mengalami sesak nafas, sekarang sudah bisa bernapas dengan baik gitu. Misalnya seperti itu. Itu yang Bu Linda dan Bu Denisha maksud secara linear, jadi kamu harus lihat rumusan masalahnya apa.
Soalnya misalnya ada sejumlah siswa yang japri Bunda, Bunda nih kuesionernya saya pertanyaannya udah bener apa belum ya? Nah, kalau kayak gitu Bu Linda tanya balik, kamu coba cek gitu, kamu coba lihat rumusan masalah kamu apa, artinya informasi apa yang ingin kamu dapatkan. Terus yang kedua, kamu lihat teori. Teorinya itu tentang rumusan masalah kamu itu bagaimana. Sehingga di angket atau kuesioner kamu, pertanyaan-pertanyaannya tersebut merupakan turunan dari perpaduan antara rumusan masalah atau informasi yang ingin kamu dapatkan dengan yang ada di teori gitu. Harus ada teorinya. Contoh misalnya pengaruh tidur larut terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah, bagi siswa-siswa yang suka begadang nih, yang dinamakan dengan tidur larut itu indikatornya apa sih, Nak? Maksudnya indikator dalam arti kriteria orang tidur larut itu misalnya kamu harus cari teorinya tuh untuk bab 2-nya. Misalnya tidur larut itu setelah tidur jam 12 malam, misalnya kayak gitu. Atau tidur dini hari itu yang dinamakan dengan tidur larut. Nah, otomatis ketika kamu membuat pertanyaan, kamu misalnya ada pertanyaan kan ada terbuka sama tertutup ya, maksudnya kuesioner itu ada terbuka sama tertutup. Ketika misalnya ada jawaban pilihan jawaban misalnya tidur larut itu berarti setelah jam 12. Ya udah di situ di teorinya kamu cantumin di bab 2-nya sehingga pertanyaan yang ada di kuesioner kamu mengacu pada landasan teori. Itu dinamakan dengan instrumen atau angket atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kamu merupakan turunan di bab 2 sama perumusan masalah sehingga hasil penelitian kamu sesuai tuh yang tadi Bunda bilang sesuai dengan apa yang ingin kamu tanyakan yang ada di perumusan masalah, teorinya apa, sama pertanyaan-pertanyaannya sesuai. Gitu, Nak. Kurang lebih seperti itu sih Bu Denisha tambahannya. Ya. Waktunya masih banyak nih Bu Linda, 25 menit lagi. 11.36 ya. Oke. Apalagi yang mau ditanyain? Ibu sih nyaranin kalau dari sekarang ya, misalkan kita dari pandemi, mungkin kalian mau lebih enak sih wawancaranya secara online. Tidak direkomendasikan ya kita kalau seandainya wawancara lewat dekat-dekat Offline. gitu. Semuanya Tuh, serba kalau online bisa, sekarang. kalau bisa serba online gitu. Tapi kalau mau wawancara, misal ya saudaranya sebelah rumah gitu ya, punya warung gitu atau apa, ya boleh. Tapi tidak untuk berjauh-jauhan gitu terus nyari data, enggak. Di sini yang eksperimen atau sains kelompoknya Bu Ita gimana? Mau neliti apa? Kelompoknya Bu Ita penelitiannya jadi di rumah masing-masing atau gimana? Sampai lengah gitu. Kalau bisa dilihat kayak gitu. Jadi itu diendapkan atau gimana kan? Si sabunnya. Sabunnya buat nyuci wadahnya, terus rotinya ditaruh di wadah itu, Bu. Apanya yang ditaruh di wadahnya? Sabunnya buat nyuci wadahnya. Terus? Terus sebuah roti gitu taruh di wadah itu. Nanti yang mana yang cepat berjamur. Oh gitu. Ditaruh selama berapa lama? 3 hari. 3 hari. Oke. Udah selesai penelitiannya? Lagi proses, Bu. Lagi proses. Sudah mulai dari berapa hari yang lalu? Sejak Minggu. Minggu. Berarti sekarang hari ke-2 ya? Sudah mulai keluar jamurnya belum? Baru kemarin, Bu. Baru kemarin? Iya, belum ada jamur. Belum ada jamur. Biasanya kan gini ya, kalau seandainya kita beli roti nih, beli roti tawar lah ya. Misal kalau ibu nih, misal roti tawar biasanya beli merek Holland sama Sari Roti. Sama-sama nih. Biasanya kalau roti gandum itu lebih cepat jamurnya dibandingkan roti yang biasa gitu. Roti yang misal
Kalau sama-sama roti gandum merek Holland lebih cepat jamurnya dibandingkan roti gandum merek Sari Roti. Ya, tapi kalau seandainya roti yang biasa, biasanya kan kalau merek Sari Roti kan 1 minggu nih, 6 hari. Itu biasanya setelah 6 hari sih jamurannya kalau kita nggak ditaruh di baskom, masa kedap ditutup gitu ya. Tapi Ibu belum coba kalau kayak gitu. Normalnya sih setelah 6 hari jamurannya. Gitu. Karena kan kalau kena sabun itu kan lebih udah terkontaminasi ya dengan hal-hal yang lain. Gitu, bukan dari yang plastiknya aja. Tuh. Kalau yang lain, penelitian yang lain, yang Pafurkon gimana nih yang Pafurkon? Udah dijawab belum apa Pafurkonnya? Halo? Nggak ada nih yang kelompok Pafurkon. Yang pembimbingnya Pak Furkan siapa, Nak? Nggak apa-apa, nggak akan disalahkan. Tapi Ibu ini aja kok, maksudnya bantu follow up atau bantu nambahin atau bantu, ini kayaknya kalian harusnya seperti ini ya gitu. Nanti Bu Denisha arahkan, Nak, gitu. Saya mengarahkan ya membantu kamu, misalnya kamu seperti ini aja atau teorinya seperti apa, misalnya kayak gitu. Gitu penelitiannya seperti ini gitu. Yang pembimbingnya Pak Furkon ini kelompoknya Urzais ya.